dengan kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Kali ini dengan penampilan kakak dengan latar seperti ini, kita mau merayakan hari ulang tahun negara kita yang berapa kakak? Ke-76 kakak, yang ke-76. Kita bersyukur bahwa negara kita ini sudah merdeka 76 tahun. Makanya kita awali dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita yang akan dipandu oleh kakak sekolah minggu, kakak Helen dan sama Kak Eva, dan sebagai organis kita, kakak Nikita Boris Simanjuntak yang akan melayani sebagai paragenda dalam ibadah kita, yaitu Masjid Tua PBM Simanjuntak. Dan yang akan melayani firman bagi kita pada hari ini yaitu Inang Diakones Elvina Borusinaga. Ya, kita akan masuk menyanyi lagu apa kakak? Bukende nomor 565, Laswaku Lau Memuji. Ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian khusus edisi kemerdekaan ini dari guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baiklah, kita akan mendengar ayat hafalan untuk minggu ini yang diambil dari Poda Sian Raja Salomo 10 pitu ayat 6 atau Amsal 17 ayat 6. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 1 melalui video berikut ini. Itu ayat onom. Kampanye na tua doaka ahampuna jala hamuliaon ni angka anak do amanasida. Koda 10 itu ayat onom. Tupal di tua-tua do aka anggapuna jala lumiam anak doa manasida. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita kembali mengangkat satu pujian. Apa lagunya, Kak? Kau telah memilih. Ya, kau telah. Nyanyi semua jadi ya. Sebelum
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke alam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya. Apa pengumuman kita untuk minggu ini, kakak? Nah, adik-adik, pengumuman kita untuk minggu ini buat adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 9 sampai tanggal 16 Agustus 2021, yaitu adik kita Odelia Utapea, dan juga buat adik-adik yang mungkin belum ada Ya, kita sebut ya. Semoga panjang, kami sebutkan untuk anak sekolah minggu, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya. Pengumuman yang kedua yaitu ayat hafalan. Kali ini ayat hafalan khusus Horong 2, ya, yaitu terambil dari Sada Musa 50 ayat 20 Sada. Kalau bahasa Indonesianya Kejadian 50 ayat 21. Khusus Horong 2 Sada Musa 50 ayat 20 Sada. Kirim videonya ke WA Horong 2 paling lambat hari jam 10 malam. Ingat adik-adik ya. Yang pengumuman yang terakhir tetap kita tingkatkan ke protokol kesehatan ya. Kesehatan. Yaitu 5M. Yang pertama apa kakak? Mencuci tangan. Dengan sabun ya kakak ya. Iya. Yang kedua memakai masker. Yang Pakai ketiga 2 jenis kan? ya kalau jenis. ini kita keluar rumah pakai 2 jenis masker kesehatan Iya. dan dilapis masker kain ya. Yang ketiga apa kakak? Menjaga jarak juga Menjaga kakak, jarak. ya. Kemudian kita menghindari kerumunan. Yang kelima terakhir Mengurangi apa? mobilitas. Ya, kalau nggak penting-penting amat Jangan keluar kita rumah. tidak perlu keluar rumah. Beraktivitaslah dari rumah seperti kita beribadah juga masih dari rumah. Itu aja ya kakak. Oh, Makanan ya mengkonsumsi bergizi. makanan yang bergizi dan yang paling utama kepada berusaha Tuhan. kepada Tuhan. Ya, Oke, itu aja kakak ya pengumuman kita. Kita akan angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Sembah. Tuhan. Yaitu lagunya Ikut apa ya. kakak? Lagunya apa kakak? 70 kali 7. Ya, 70 kali 7. Semangat adik-adik semua ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah rendah, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, Sekali lagi. kasih itu memaafkan.
Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang menyertai kami pada hari ini, sehingga Tuhan kami dapat melakukan ibadah kami dengan sukacita yang daripadamu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, halo, apa kabarnya? Hari ini mungkin hari Minggu yang berbahagia ini Inang percaya adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat, sukacita, apalagi menjelang 17 Agustus ya, berarti semangatnya itu masih berkobar-kobar. Iya, tapi sebelumnya Inang sapa ya, selamat hari Minggu adik-adik. Iya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes, wah, mantap. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini cerita Alkitab kita di Minggu tanggal 15 Agustus 2021 tertulis di Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Yang percaya adik-adik sekolah minggu setiap beribadah sudah menyediakan Alkitabnya. Inang sekali lagi membacakan Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Seperti itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ia sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti semua telah mengenal atau pernah mendengar cerita tentang Yusuf. Iya, Yusuf ini adalah tokoh Alkitab di dalam Perjanjian yang Lama yang merupakan inspirasi buat kita, terlebih di cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini. Kenapa? Nah, sebelumnya kalau kita melihat cerita hari Minggu ini tentang Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa Yusuf. Ayo, Yusuf ini anak siapa? Ibunya siapa? Ayo, masih ingat tidak? Iya, Yusuf ini ayahnya adalah Yakub. Ibunya siapa? Iya, Rahel. Ibunya adalah Rahel. Nah, Yusuf ini memiliki saudara yang banyak loh. Karena apa? Selain ibunya si Rahel, dia juga memiliki ibu tiri 3 lagi. Jadi ayahnya Yakub ini memiliki
4 istri, 2 istrinya dan 2 gundiknya. Dan saudara daripada Yusuf ini ada 13, tapi 1 perempuan yang bernama Dina. Nah, sebenarnya kalau Inang tanya siapa yang bisa sebutkan saudara-saudara daripada Yusuf, anak-anak Yakub? Kalau orang besar pasti sudah tahu ya, harus ya. Jangan jadi setelah sudah tidak kita gereja, tapi setelah sudah ibadah di rumah jadi nggak ingat. Jangan, apalagi cerita-cerita Alkitab kita ya. Nah, kalau Inang tanya siapa anak-anak daripada Yakub, pasti masih ingat ya, Ruben, Simon, Lewi, Yuda, Isakar, Jebulon, dan Naftali, Benjamin, Gad, Asher, dan kemudian ada juga ini si Yusuf. Nah, Yusuf ini lahir ketika Yakub itu sudah tua dan lahir dari seorang istrinya yang dia kasihi, yakni Rahel. Jadi Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Melihat bagaimana Yakub mengasihi Yusuf ini, saudara-saudaranya merasa iri kepada Yusuf, apalagi ketika bapaknya Yakub ini memberikan jubah yang indah, yang berwarna-warni kepada Yusuf. Nah, hal itu membuat saudara-saudaranya iri. Nah, kemudian juga apa yang membuat saudara-saudaranya ini benci kepada Yusuf? Ketika Yusuf juga bermimpi, di dalam mimpinya dia juga ada beberapa mimpinya, ada bulan, bintang, matahari, ke-11 bintang ini bersujud kepadanya, termasuk juga ayahnya. Dan mendengarkan mimpi itu, saudara-saudaranya geram. Masakan kami mau sujud kepadamu, kau kan adikku. Nah, banyak hal lagi yang membuat saudara-saudaranya ini merasa benci kepada Yusuf. Nah, adik-adik pasti mengingat cerita ketika juga Yusuf ini dicelakai oleh saudara-saudaranya. Bagaimana mereka ingin membalas dendam kepada Yusuf ini karena mereka melihat Yusuf ini dia anak yang dimanja, kemudian dengan mimpi-mimpinya membuat saudaranya kesal. Nah, ketika mereka mengembalakan domba, saudaranya berencana memasukkan Yusuf itu ke mana? Ke sumur. Iya, mereka ingin mencelakai Yusuf ini. Namun ketika yang paling besar, si Simon mengatakan jangan kita, Ruben mengatakan jangan, lebih baik kita mengatakan bahwa Yusuf ini dimakan oleh binatang buas. Mereka menyampaikan itu kepada ayahnya yang membuat ayahnya itu menjadi sedih. Padahal sebenarnya Yusuf ini mereka jual kepada saudagar yang ada di Mesir. Bahkan juga di Mesir juga Yusuf ini banyak mengalami segala tantangan, bahkan dia dituduh berzinah dengan seorang istri Potifar dan banyak lagi yang membuat Yusuf ini merasa tertekan. Tetapi kita lihat Yusuf ini adalah seorang yang tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tidak pernah membalaskan kejahatan orang-orang yang jahat kepadanya. Sekalipun Yusuf akhirnya dipenjara padahal dia tidak melakukan kesalahan. Nah, yang luar biasanya Tuhan tetap memelihara Yusuf. Nah, adik-adik sekolah minggu, orang baik itu, orang yang melakukan hal yang baik itu selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu dijaga oleh Tuhan. Orang yang tetap mengasihi, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, Tuhan akan menyertai dia dengan segala kebaikan. Nah, lihatlah ketika Yusuf di penjara. Ketika Raja Fir'aun bermimpi, dia menerjemahkan mimpi daripada Fir'aun ketika terjadi kelaparan. Masih ingat mimpinya apa? Nah, mimpi dalam Fir'aun itu dia mengatakan ada 7 kerbau yang keluar kurus, 7 kerbau yang keluar gemuk-gemuk. Dan akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi daripada Fir'aun itu. Dia akhirnya diangkat menjadi orang kepercayaan di Mesir. Bahkan dia nomor 2 orang yang ditakuti di Mesir. Nah, hal ini boleh kita lihat, kalau kita berbuat baik, kebaikan yang akan mengikuti kita. Tapi kalau kita berbuat jahat, kejahatan yang akan mengikuti kita. Nah, makanya kalau adik-adik pernah dengar, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Kalau adik-adik nanam kacang, hasilnya apa? Padi? Tidak, kacang. Iya. Kalau nanam sayur, hasilnya apa?
Ya sayur. Nah begitu juga kalau kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan juga yang akan datang. Nah hal itulah yang kita lihat dari cerita Yusuf ini. Ketika Tuhan boleh berkati dia menjadi seorang raja di Mesir, dan kemudian itu sampai di telinga daripada saudara-saudaranya, baik juga kepada ayahnya, melalui ketika terjadi bala kelaparan. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menjadi penguasa di Mesir itu adalah Yusuf. Nah, adik-adik bisa baca nanti di dalam kitab Kejadian ya, bagaimana saudara daripada Yusuf itu dapat bertemu dengan Yusuf, dan bagaimana juga Yusuf memelihara kehidupan mereka, memanggil semua saudaranya itu dan bapaknya, menempatkan itu di Gosen. Dia berikan itu kebutuhan daripada saudara-saudaranya dan termasuk ayahnya. Nah, itu menjadi PR adik-adik sekolah minggu ya, coba dibaca. Bagaimana saudaranya bisa bertemu dengan Yusuf, mengapa, bagaimana jalannya. Nah, itu hal yang menarik. Ketika ayahnya memerintahkan saudaranya, pergilah kau ke Mesir, kita sudah tidak ada makanan. Katanya, pada waktu saudaranya pergi ke kerajaan Mesir, dia tidak mengira bahwa raja itu adalah saudaranya sendiri. Nah, lihat ya, menarik tidak ceritanya ini. Nah, hal inilah yang kita lihat cerita pada saat ini. Kalau kita lihat di sini, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya setelah Yusuf memaafkan kesalahan daripada saudaranya. Pada waktu masih hidup ayahnya, tiba-tiba ayahnya sudah mati, mereka dalam ketakutan. Mereka mengatakan, jangan-jangan nanti sudah ayah ini, bapak kami ini sudah mati, Yusuf ini akhirnya membalas dendam kepada kami. Kenapa? Iya memang, karena Yusuf sudah menjadi seorang raja. Bisa-bisa dengan berbagai cara dia menghukum daripada saudara-saudaranya. Nah, inilah tadi cerita kita, luar biasa. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat 15, ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf mendendam kepada kita dan membalaskan seperti segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Itu yang di dalam pikiran mereka. Wah, udah mati bapak, berarti dia akan membalaskan kejahatan pada kita. Ternyata apa? Mereka datang menjumpai Yusuf. Seperti pesan Bapa, ampunilah kami, katanya. Bahkan yang luar biasanya lagi, apa balasan dalam yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya ini? Dia menangis. Dia mengatakan begini, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Bayangkan, luar biasa. Seharusnya dia bisa marah kan, kalian begitu jahat menjual aku kepada saudagar yang ada di Mesir. Aku mengalami banyak kesakitan, aku difitnah, tersiksa. Kalian memisahkan aku dengan bapakku dan kalian juga saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Dia hanya mengatakan, apakah aku ini Allah? Dan bahkan apa lagi yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Mari kita lihat di ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini yang dikatakan oleh Yusuf, kau telah mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik itu jadinya kepadaku. Maka itu yang luar biasa tadi yang Inang katakan, kalau kita melakukan hal yang jahat seperti yang dilakukan orang kepada kita, apa bedanya kita dengan dia? Tapi ketika kita disakiti oleh orang lain, kita mengampuni dan membalaskan dengan kebaikan, maka itu akan berbuah manis. Dan Tuhan akan memakai itu dengan cara yang luar biasa agar kita terberkati dan orang-orang yang di sekitar kita terberkati. Itulah yang ada pada Yusuf. Tuhan mereka-rekakan itu menjadi kebaikan. Dia menjadi seorang raja yang dipercaya di Mesir, bahkan ke tanah Kanaan juga, untuk memberantas kelaparan. Dan bahkan saudaranya menjadi terberkati, bahkan juga ayahnya. Dan apalagi yang kita lihat dari Yusuf ini?
Dari dia yang mau memaafkan, dia juga memberikan hati yang murah hati, memberi. Itu kita boleh lihat di ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, apa yang bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik sekolah minggu dari kisah dari Yusuf ini? Nah, yang pertama kita boleh lihat ya, sekalipun Yusuf itu adalah orang yang dimanja oleh ayahnya, tetapi dia bukan menjadi anak yang dimanja. Dia tetap menjadi anak yang setia, anak yang penurut, anak yang rajin untuk bekerja. Adik-adik bisa lihat itu di Alkitabnya ya, di kitab Kejadian lihat itu ketika ayahnya menyuruh Yusuf pergi menjumpai abang-abangnya ke padang ke menggembalakan domba, dia pergi bergegas. Harusnya ketika dia menjadi orang anak yang dimanja, nggak mau aku, pasti dia bilang begitu. Tapi ini dia tidak. Nah, jadi kita bisa melihat Yusuf ini adalah seorang anak yang rajin bekerja. Dia tidak pemalas. Dia tidak menggunakan sekalipun aku anak yang disayangi bapakku, biarlah aku nggak mau kerja. Tidak boleh. Adik-adik sekolah minggu harus tetap menjadi anak-anak yang rajin bekerja, membantu orang tuanya, dan tetap disiplin juga. Ini juga ada pada Yusuf. Nah, kemudian apa lagi yang kita lihat dari Yusuf ini? Nah, kita lihat tadi ya, Yusuf ini memiliki saudara yang banyak. Nah, dia juga sering diejekin oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia difitnah, dilakukan hal yang jahat, tetapi dia mengampuni. Nah, berarti apa pembelajaran yang kita lihat dari tokoh Yusuf ini? Dia adalah orang yang memaafkan. Kenapa Inang kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Kenapa? Nah, kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, kita adalah orang yang merdeka. Iya kan? Sama kayak Indonesia. Kalau Inang tanya, usia kemerdekaan kita berapa? 76. Iya. Kalau Inang tanya sekarang, Jepang berapa tahun menjajah kita? 3,5 tahun. Yang paling lama Belanda 3,5 abad. Pertanyaan, apakah Indonesia dendam kepada Jepang dan Belanda? Tidak. Indonesia menjadi orang yang merdeka. Karena apa? Kita sudah merdeka, nggak perlu balas dendam sama Jepang dengan Belanda. Malahan Jepang itu dengan Belanda itu bersama Indonesia menjalin hubungan kerjasama. Itulah orang merdeka. Kalau adik-adik sekolah minggu mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kau itu orang merdeka. Kalau kau nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kau itu bukan orang yang merdeka. Karena apa? Jadi benci kali kau nanti samanya. Kalau kau lihat temanmu kan, awas ku ya. Bisa mungkin kau kau tonjok lagi mukanya kan? Atau nanti awas kau nanti kalau lewat kau situ, kau bocori ban sepedamu, kau corek-corek apamu. Bukan orang merdeka itu, tapi apa? Orang yang penindas, iya kan? Tapi ketika kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita menjadi orang yang bahagia. Maka adik-adik sekolah minggu, lihatlah si Yusuf ini, dia tidak, aku kan sudah raja, bapakku kan sudah mati, biar aja ku hukum mereka. Dia tidak mau itu. Karena apa? Dia mau jadi orang yang bahagia. Dia mau jadi orang yang merdeka. Dia ampuni saudara-saudaranya. Karena apa lagi kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus. Kenapa? Lihatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengampuni kita dari segala dosa kita. Tuhan tidak bilang mengatakan begini, kau banyak dosamu, gak bisa kau beribadah, gak bisa kau datang berdoa sama aku, gak bisa kau meminta. Tidak, tapi Tuhan Yesus mengampuni, tidak melihat siapa kita. Gak bisa kau, saya gak mau menerimamu. Tidak, Tuhan Yesus mengampuni kita. Bahkan apa? Dia mati untuk kita. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita seperti di doa kita. Ayo, di doa Bapa kami apa dikatakan?
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya, luar biasa. Kalau kita mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Nah, apalagi kita lihat dari sosok Tuhan Yesus ini. Bayangkan, Tuhan Yesus saja sudah sampai mati, dia dihukum, ditindas, luar biasa penyiksaannya. Tapi waktu di kayu salib, Tuhan Yesus apa mengatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi adik sekolah minggu, mari belajar seperti Yusuf, belajar seperti Tuhan Yesus, belajar juga dari sejarah Indonesia yang menjadi orang yang merdeka tanpa membalaskan kejahatan itu. Nah, itu juga ciri-ciri anak-anak sekolah minggu yang sayang sama Tuhan Yesus, yang hidup di dalam firman Tuhan, mau mengampuni. Kemudian apa lagi? Adik-adik di rumah pasti punya adik. Punya apa lagi? Punya abang. Nah, kalau kau contohnya posisimu di tengah, adik-adikmu, ada kakakmu, ada abangmu. Atau kau sebagai kakak yang memiliki banyak adik-adik. Nah, kalau berantem, jangan apa? Jangan terus-terus sampai terbenam matahari kau tidak berdamai dengan apamu? Dengan adikmu, dengan abangmu. Mari kita saling berdamai, saling memaafkan. Kalau si Paulus mengatakan, jangan sampai terbenam matahari kalau amarahmu tidak surut, tidak padam. Maka kalau kalian berkelahi di rumah, jangan berkelahi ya, bukan inang suruh berkelahi, tapi jangan lupa untuk saling memaafkan ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf ini dengan saudara-saudaranya. Karena apa? Itu ajaran. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada lagi hal yang luar biasa yang mengingatkan kita agar bisa menjadi tokoh Yusuf ini. Tadi apa? Seperti lagu kita tadi. 70 kali 7 kali. Bukan 3 kali, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, yang membuat jahat kepada kita, kita maafkan tidak? Kalau kata lagi itu apa? 1 kali aja ya, 2 kali aja ya, 3 kali ya, tidak. Tapi apa kata Tuhan Yesus? 70 kali 7 kali kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena itu adalah cara kita untuk belajar seperti Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mari kita belajar dari tokoh Yusuf ini menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang memaafkan, menjadi orang yang murah hati juga. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan pada hari Minggu ini, agar kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kasih-Mu, hidup mengampuni, hidup dengan damai, sama seperti Yusuf yang Tuhan berikan menjadi contoh bagi kami, agar kami Tuhan boleh meniru dia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika saudara-saudaranya melakukan hal yang jahat baginya, tetapi dia mengampuni dan penuh dengan belas kasih. Demikian jugalah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu, ajarkanlah kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memaafkan kesalahan teman kami apabila mereka melakukan kejahatan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak membenci, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang memaafkan, bahkan juga Tuhan tetap melakukan kebaikan kepada orang-orang ataupun teman-teman kami yang melakukan hal yang tidak baik bagi kami. Agar kami juga Tuhan dapat meniru Tuhan Yesus yang amatlah baik, yang mengampuni dosa kami, yang mati untuk kami. Agar kami Tuhan dapat melakukan itu, belajar seperti anak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk ibadah kami ya Tuhan pada hari Minggu ini. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya sukacita mereka
tetap di dalam Tuhan. Kiranya tidak menyurutkan semangat mereka Tuhan sekalipun belum bisa beribadah di gereja kami. Kami berdoa untuk sekolah mereka, pendidikan mereka, berkatilah ya Tuhan agar anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa penuh dengan semangat dan sukacita mengikuti pembelajaran daring di rumah mereka masing-masing. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, kepada teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan umur panjang, yang memberkati masa tumbuh kembang mereka, sehingga mereka Tuhan dipelihara oleh kemurahan hati-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan menjauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Kami Bapa juga berdoa kepada orang tua kami, guru-guru kami, biarlah Tuhan pelihara dan bimbing ya Bapa, agar kiranya mereka tetap menjalani kehidupannya dengan semangat baharu di dalam Tuhan. Bapa yang maha baik, terima dan sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nadia Kones. Sebelum kita buat tugas untuk adik-adik sekolah minggu, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya Kakak? Membuat minggu lalu tugasnya membuat apa? Aku anak terang. Gerak dan lagu Kakak ya. Iya. Gerak dan lagu Aku Anak Terang. Ya, kita lihat banyak yang kirim. Mulai hari Senin sudah langsung banyak yang kirim, penuh HP-nya Kakak. Semangat Kakak. Jadi kita lihat melalui video berikut ini. Aku anak terang, tugasku memberikan. Aku anak terang, dengan yang dari aku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat berjuang tinggal.
kemerdekaan, kakak juga buat tugasnya juga spesial kakak. Jadi karena tanggal 17 itu hari libur, pasti semua libur hanya upacara dari rumah biasanya. Karena sekarang masih COVID jadi upacara di rumah. Jadi bisa sama-sama kerjasama di rumah. Kali ini tugasnya kerjasama sama orang tua siapapun yang ada di rumah. Kita buat satu kreasi makanan bertema kemerdekaan. Apa itu kakak? Contoh ya, saya mau buat nasi goreng, tapi nasi gorengnya harus merah putih gitu. Foto sama-sama. Atau mau bikin kue kakak, kue puding misalnya. Puding, merah putih ya gitu. Pudingnya merah putih. Ada yang bilang saya mau suka buat donat, biasa posting-posting di Facebook ya. Tapi toppingnya merah putih. Gitu pokoknya nuansa kemerdekaan. Terserah makanannya apa, bebas apa yang mau dibuat. Buat bertema kemerdekaan merah putih ya, nuansa merah putih. Nggak usah dibikin kak itu ya, kalau tahun yang ke-17. Oh boleh kalau mau boleh juga ya. Seru kakak tahu biar cantik kakak ya. Buat foto dengan karyanya, kirim ke WA orang masing-masingnya. Ada satu, kalau misalnya buatnya banyak, boleh dikirim ke gereja. Ada inang diakonis nunggu, ada inang pendeta juga nunggu. Nggak usah ragu-ragu kalau kebanyakan, nggak apa-apa, nggak usah takut, kirim aja ke gereja. Ditunggu loh ya, ya. Oke. Tapi kakak-kakak sekolah minggu juga harus buat karyanya kita masing-masing. Semua buat. Ini kan hari kemerdekaan, kita bebas buat berkarya acara kita semua ya. Itu aja kakak ya tugas kita. Kirim paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Ya itu aja. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Karena kita masih beribadah di rumah, jadi kakak tetap mengingatkan supaya sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan, kita boleh tetap beribadah meskipun di rumah. Mari kita berikan persembahan kita berikan, boleh lewat rekening gereja, boleh diantar ke sentuhan masing-masing, atau boleh diantar ke kantor gereja. Ya, kita berikan persembahan, berikan yang terbaik, dan kita angkat satu pujian. Lagunya apa kakak? Tuhan betapa baiknya, banyak baiknya. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.